Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan strategi penyelesaian ya. Nah, strategi penyelesaian KTTA. Ini yang ini erat kaitannya dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan di bagian 4 ya. Oke, kita bisa lihat isinya apa sih untuk strategi penyelesaian ini. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, ketika kita mengeksekusi ide kita, kemudian topik yang kita ulas apa ya, kemudian alangkah baiknya memang tadi yang saya tekankan adalah kalian jangan takut untuk bermain dengan literatur yang banyak ya. Jadi sebanyak-banyaknya aja teman-teman kumpulkan literatur. Jadi bukan berarti bahwa literaturnya hanya dari peraturan pemerintah, bukan hanya dari buku saja ya. Tapi sebenarnya literatur-literatur itu banyak sekali dalam artikel jurnal. Oh, istilahnya kok kebanyakan artikel yang bahas terkait dengan masalah pengujian ya, kuantitatif, sedangkan yang saya bahas itu ataupun istilahnya terkait dengan mapping literatur. Nggak masalah istilahnya. Artikel tersebut. Mungkin istilahnya teman-teman bisa ambil tuh dari pendapat-pendapatnya ataupun dari hasil-hasil pengujian atau penelitiannya gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar ataupun sumber literatur. Nah, kemudian terkait dengan literatur tersebut, ini erat kaitannya nanti dengan data ya. Kalau misalnya memang ternyata literaturnya jarang, ini datanya yang kita kumpulkan mungkin wawancara itu yang pas. Atau misalnya memang literaturnya banyak, mungkin yang akan kita gunakan menggunakan data primer dengan kuesioner atau dengan menggunakan data sekunder menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia. Nah, ini ini serangkaian sebenarnya ya. Ataupun ternyata literaturnya banyak, tapi ketika mau kita eksekusi datanya kita kan sebenarnya minta sama DJP ya. Oh, ternyata nggak tersedia atau misalnya memang datanya rahasia gitu ya. Nah, berarti istilahnya teman-teman mesti harus mereview kembali ini. Kira-kira bahasan masalahnya mau sejauh mana. Karena data tidak tersedia ya sudah, mungkin istilahnya pilihannya adalah apa? Pilihannya adalah studi literatur. Nah, berarti istilahnya apa yang akan kita ulas dengan studi literatur. Mungkin nggak terlalu mendalam, tapi istilahnya apa? Selesai. Tapi kan istilahnya di sini memiliki kontribusi yang sebelumnya mungkin belum diulas dalam artikel-artikel ataupun penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Jadi ini yang mesti harus diperhatikan. Kemudian ini juga terkait dengan yang sebelumnya, saya menekankan kembali bahwa literatur itu jangan lupa bukan hanya dari buku, dari peraturan saja, tetapi juga dari artikel-artikel sumber-sumber online ya. Kenapa? Ini bisa digunakan sebagai mitigasi ya, yang memang teman-teman lakukan pada saat datanya tidak tersedia. Nah, kemudian penggunaan data sekunder yang tersedia secara publik mungkin bisa digunakan seperti data dari BPS, kemudian data dari Bursa Efek Indonesia, dari Bank Indonesia, ataupun data-data yang tersedia lainnya yang bisa digunakan untuk mengeksekusi KTTA teman-teman semuanya. Nah, kemudian terkait dengan jadwal pengerjaan, ini juga mesti harus dilakukan ya, walaupun mungkin meleset ya. Mungkin kita ada kegiatan apa ya, tapi kan istilahnya teman-teman sekarang pada di rumah semua ya. Kalau kegiatan-kegiatan membantu keluarga ya, membantu orang tua gitu kan. Nah, beda mungkin istilahnya dengan ketika ada di kampus, mungkin banyak kegiatan-kegiatan kampus yang harus dilakukan gitu ya. Nah, tetapi di sini kan ya mungkin ada sih kegiatan-kegiatan itu, tapi kan istilahnya secara online gitu ya. Nah, teman-teman mesti harus menyusun timelines atau timetable ya, itu terkait dengan penyelesaian ataupun kita mau menyelesaikan bagian ini berapa lama ya. Nah, itu penting menurut saya. Jadi istilahnya usahakan untuk pengerjaan ini istilahnya apa ya, jadwal yang kemungkinannya terburuk ya. Kenapa? Karena istilahnya kita akan lebih aware ya terkait dengan waktu-waktu tersebut. Kalau bisa istilahnya 3 hari sebelumnya bisa selesai malah lebih bagus gitu ya. Jadi nanti pada saat kita sudah menyelesaikan KTTA, kita masih bisa nyisir nih, masih bisa smoothing ya. Oh ya, mungkin ada kalimat-kalimat yang nggak nyambung, atau misalkan setelah titik penulisan karena, setelah titik penulisan sedangkan ya, setelah titik ada dan. Nah, itu istilahnya agak kurang berkenan ya dosen pembimbing ataupun penilai dengan kata-kata seperti itu. Mungkin topiknya bagus jadi berkurang nilainya karena istilahnya penggunaan kata-kata yang seperti itu. Mungkin ada beberapa dosen yang seperti itu ya. Nah, kemudian diskusi dengan rekan tadi sudah saya bahas juga ya.
alangkah baiknya memang punya diskusi grup ya, atau grup discussion. Ini bisa dengan kelompok KTTA teman-teman sendiri, atau mungkin dengan teman-teman sahabat-sahabat teman-teman semua, teman-teman dekat semua ya. Minimal istilahnya ada yang bisa kita sampaikan ya. Walaupun mungkin tadi yang saya sampaikan, sahabat kita, teman-teman kelompok kita nggak memberikan rekomendasi yang pas. Tapi kan di situ melalui ngobrol-ngobrol akhirnya oh ya ternyata seperti ini ya, oh ternyata seperti ini ya. Jadi kepikiran sendiri gitu ya. Itu yang membuka istilahnya dengan banyak ngobrol membuka pemikiran kita, atau minimal istilahnya memotivasi kita untuk menyelesaikan KTTA ya. Kemudian jangan segan untuk menghubungi dosen pembimbing. Nah ini hak teman-teman dalam menyelesaikan KTTA adalah mendapat pembimbingan dari dosennya. Jadi kalau misalnya teman-teman, aduh istilahnya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, istilahnya 7 kali tapi cuma di-read doang ya. Aduh WA-nya cuma di-read doang ya. Istilahnya teman-teman jangan patah semangat dengan kondisi dosen-dosen yang seperti itu. Mungkin istilahnya dosen tersebut mungkin lagi ada keperluan, atau istilahnya misalkan memang dalam kondisi yang kurang baik gitu ya. Jadi teman-teman berpikir positif aja terkait dengan dengan kondisi dosen yang seperti itu. Nah, tetapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, alangkah baiknya teman-teman jangan berpatah semangat ya untuk tetap menghubungi dosen pembimbing. Mungkin istilahnya di awal-awal istilahnya teman-teman tidak terlalu diperhatikan ya, tapi di akhir-akhir istilahnya mungkin bisa bimbingan tiap hari. Mungkin bukan hanya tiap hari saja, tiap jam mungkin ya. Seperti itu. Jadi istilahnya selalu berpikir positif untuk menghadapi pembimbing teman-teman semuanya ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang keenam ya, ini yang tadi saya sampaikan sebenarnya KTTA teman-teman dari semua prodi itu bagus-bagus semua, memiliki pemikiran yang bagus-bagus semua ya. Ini kenapa sih istilahnya hanya diselesaikan selesai di perpustakaan saja? Ini kalau misalnya memang teman-teman ya itu bisa saja melakukan publikasi dari KTTA teman-teman semua. Minimal istilahnya kita sudah punya karya tulis ilmiah yang bisa di-trace ya. Nama kita bukan cuma dari media sosial kita, bukan hanya dari Instagram saja ataupun Twitter saja gitu ya, tapi istilahnya dari Google Scholar pun juga bisa mendetek hasil publikasi KTTA teman-teman semua. Nah, dan kemudian ya, ini alangkah baiknya memang saat nanti kita menyelesaikan ataupun D4 di luar sana, mungkin nggak selalu harus masuk D4 gitu ya. Skripsi kita istilahnya mungkin tidak dipublikasikan, tapi ternyata untuk pekerjaan tertentu ataupun untuk beasiswa teman-teman tertentu ya, itu ada pertanyaan-pertanyaan pernah sebenarnya sebagai tabungan dari istilahnya memang prestis ya, bukan hanya prestis bahwa oh ya karya saya itu bisa dipublish ya, bisa dibaca banyak orang ya, tapi ternyata istilahnya melebihi itu semua. Artinya adalah siapa tahu ini bisa menjadi persyaratan tertentu ketika saya mau beasiswa ataupun saya menduduki jabatan-jabatan fungsional tertentu gitu ya. Oke, kita isinya apa saja di bagian ini? Di bagian ini yang tadi saya sampaikan, sebenarnya topik dari KTTA teman-teman semua itu menarik-menarik ya. Nah, karena apa? Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pelengkap ketika ada penelitian-penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif yang biasanya memang masih minimalis pembahasannya gitu ya. Nah, itu bisa dilengkapi dari hasil KTTA teman-teman semua, walaupun istilahnya cuman konten analisis ya, ataupun istilahnya hanya membahas terkait dengan topik tertentu, tapi bahasanya itu mendalam ataupun detail. Nah, kemudian ini ya terkait dengan apa di sini. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya ataupun penelitian-penelitian yang ada di dalam publikasi itu ya, mungkin tadi bahasannya masih belum masih belum detail ya, ataupun masih istilahnya hanya menguji pengaruh-pengaruh saja. Tapi sebenarnya apa yang seharusnya dijelaskan di dalam pembahasan tersebut itu masih belum ada. Ini istilahnya teman-teman bisa berkontribusi di situ ya. Kemudian kemudian topik sesuai dengan current issue.
Jadi memang mahasiswa-mahasiswa D3 ya dalam menyusun KTTA ini sebenarnya berani dalam hal untuk meraise isu tertentu. Saya yakin misalnya teman-teman banyak yang meraise isu terkait dengan masalah COVID-19 ya. Itu merupakan isu yang sangat menarik untuk bisa dielaborasikan dengan apa? Dengan pajak, dengan standar akuntansi keuangan, kemudian dengan misalkan memang kebijakan pemerintah dalam hal misalkan penganggaran ataupun untuk belanja itu kan. Nah itu kan istilahnya adalah topik-topik yang sebenarnya menarik untuk bisa diulas, dan ini menurut saya istilahnya idenya itu menarik dan istilahnya potensi untuk bisa accepted ya dari jurnal tertentu itu besar, karena banyak sekali sekarang jurnal-jurnal yang lebih memperhatikan masalah ide ya, supaya apa? Supaya variasi yang pembahasan ataupun variasi penelitian di Indonesia itu semakin banyak, bukan hanya istilahnya hanya uji pengaruh-pengaruh begitu saja ya. Ini juga sama ya dengan yang sebelumnya atau yang tadi saya bilang bahwa istilahnya ulasan di dalam KTTA ini bisa melengkapi dari praktek-praktek yang ada di dalam bahan buku ajar gitu ya. Kalau misalkan bahan buku ajar seperti Kieso kalau untuk akuntansi ya, itu hanya istilahnya bahas dari sisi dari sisi teori, kemudian dari sisi Pak Kiesonya itu sendiri ya. Nah, tapi istilahnya bagaimana dengan kasus di Indonesia gitu ya? Atau istilahnya kalau intermediate accounting itu kan sebenarnya untuk ini ya, untuk emiten ya, untuk emiten yang listed di bursa, untuk perusahaan yang menjadi pengawasan dari OJK ya. Nah, perusahaan-perusahaan di luar itu, penerapan akuntansinya ini kan bisa diulas melalui KTTA ya. Ataupun istilahnya bidang apa ya? Dan ini juga bidang lainnya, misalkan di dalam pembahasan contohnya pajak atau istilahnya manajemen keuangan pemerintah itu kan, kebanyakan mungkin yang dibahas terkait dengan masalah aturan itu ya. Nah, tapi bagaimana untuk penerapannya gitu kan, kasus-kasus seperti apa, ini kan bisa dibahas melalui KTTA, dan ini istilahnya akan melengkapi atau akan memperkaya ya dari teori-teori ataupun buku-buku ajar ya selama kita berkuliah, mungkin istilahnya untuk adik-adik kelas kita ataupun istilahnya untuk orang-orang di luar sana yang belajar misalnya akuntansi, pajak, kemudian kebijakan pemerintah ya, keuangan negara dan lain sebagainya sesuai dengan topik teman-teman semua ya. Kemudian tadi ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan, intinya adalah dibahas juga menarik sehingga sebenarnya ini bisa memberikan kontribusi bukan hanya teman-teman menyelesaikan KTTA saja, tapi dari sisi bidang ilmuwan teman-teman juga bisa menambahkan referensi ya, bahwa ini loh detailnya, ini loh best practice-nya. Oke, next, terakhir. Nah, ini tapi kalau misalnya memang ternyata ya teman-teman kemudian berkeinginan untuk untuk membuat konversi ya teman-teman itu ke dalam artikel jurnal untuk publikasi ya, ini juga mesti harus lihat ya format penulisannya seperti apa. Biasanya ada abstrak, kemudian ini sejalan sih ya, pendahuluan, kemudian tinjauan literatur, kemudian metodologi penelitian, kemudian hasil pembahasan, kemudian simpulan serta daftar pustaka. Nah, kemudian terkait dengan apa yang diperhatikan ya, ini biasanya kalau jurnal-jurnal itu memperhatikan masalah kutipan literatur. Jadi memang kalau misalnya memang teman-teman mau membuat KTTA ini bisa dipublikasikan, tadi di awal ya, bukan hanya ini memitigasi ketika switching ya, metodenya, ini dengan menggunakan ataupun dengan literatur yang banyak ataupun yang memadai ya, ini bisa kok istilahnya teman-teman berkontribusi untuk publikasi KTTA teman-teman itu menjadi artikel jurnal ilmiah ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Oh ya. Oke, itu saja. Ini sama nih sebenarnya ya. Oke. Ya, itu saja yang saya sampaikan penjelasan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya, bisa menyemangati teman-teman semua, dan istilahnya teman-teman
punya gambaran ya terkait dengan what next ya setelah proposal KTTA.